Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan, untuk kita renungkan bersama. Tentu kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat, Tuhan yang kami sembah sebagai Raja, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Curahkan roh hikmat-Mu untuk kami untuk memahami firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 ayat 4 dan seterusnya kita akan baca untuk memahami dari apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Kita baca mulai dari ayat 4. 1 Samuel 8 ayat 4. Kita baca bersama-sama sampai selesai. 1, 2, 3. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Ia meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami.
maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita minggu ini adalah rajakanlah Tuhan, bukan manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyimak teks yang kita baca 1 Samuel 8 ayat 4 sampai yang kita baca tadi, di sana terdapat sebuah permintaan, sebuah pergumulan-pergolakan satu komunitas kecil yaitu bangsa Israel yang pada permulaannya mereka meminta seorang pemimpin yang disebut dengan raja. Israel belum pernah memiliki seorang raja. Israel dalam perjalanannya, dalam pertumbuhannya dari seorang Yakub, kemudian anak-anaknya yang 12 suku dan menjadi komunitas yang besar, belum pernah mempunyai seorang pemimpin yang disebut raja. Biasanya dipimpin oleh seorang hakim, biasanya dipimpin oleh seorang pribadi seperti Musa, dipimpin oleh Samuel yang kemudian juga menjadi hakim. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman Israel meminta seorang raja menjadi sebuah pertanyaan dan menjadi sebuah pergumulan yang berat bagi Samuel yang kala itu usianya sudah begitu tua. Ayat 1 Bapak Ibu Saudara, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya adalah Yoel dan Abia. Bapak Ibu Saudara, kalau Samuel adalah dikenal sebagai pemimpin yang punya karisma, Samuel dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, yang baik, yang takut akan Tuhan, yang representatif, yang mewakili Allah, tetapi juga mewakili bangsa, rakyat, masyarakat, dan kemudian terjadilah kepemimpinan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kali ini Samuel sudah mulai tua dan kepemimpinan harus diwariskan kepada kedua anaknya, yaitu Yoel dan Abia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel merasakan bahwa kepemimpinan Yoel dan Abia tidak sama dengan kepemimpinan Samuel yang kala itu adalah bijaksana dan takut akan Tuhan. Yoel justru jatuh di dalam dosa. Yoel malah hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Demikian juga Abia, sehingga dirasakan oleh rakyat kepemimpinannya justru tidak membawa keadilan, tidak membawa kedamaian, tidak membawa kesejahteraan, justru banyak sekali membawa penderitaan karena rakyat kemudian dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, rakyat melihat kok bangsa lain lebih kuat. Bangsa lain dipimpin oleh seorang raja. Bangsa Filistin ada rajanya. Bangsa Edom ada rajanya. Bangsa Gibeon juga ada rajanya. Melihat bangsa-bangsa lain mempunyai raja, melihat bangsa-bangsa lain yang mempunyai pemimpin yang hebat, bangsa Israel merasa bahwa pasca kepemimpinan Samuel tidak ada seorang yang bisa memimpin Israel ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kemudian berkumpullah, ayat 4 dikatakan, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya,
engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, apa motivasi bangsa Israel meminta seorang raja memimpin bangsa ini menghadapi pergumulan untuk membawa bangsa ini menuju kepada masa depan? Paling tidak ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara. Tidak adanya pemimpin yang bisa memberi teladan. Tidak adanya pemimpin yang bisa membawa arah kemajuan bagi bangsa itu. Mereka mengatakan, anak-anakmu tidak seperti engkau. Anakmu tidak seperti engkau, dan engkau sudah tua. Anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berkata demikian, maka kemudian Samuel merasa sedih, kecut hatinya, dan tentunya dia bertanya di dalam hatinya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ayat 6 dikatakan, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Lalu doa Samuel kepada Tuhan didengar. Maka dari itu kemudian Tuhan berfirman, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah permintaan rakyat bangsa itu atas seorang pemimpin yang adalah meminta raja, itu adalah sesuatu yang sungguh berat? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang menganut sistem pemerintahan teokrasi. Teokrasi, pemimpin tertinggi adalah Allah sendiri. Pemimpin tertinggi, pemimpin yang berdaulat, pemimpin yang memerintah atas bangsa itu ya adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Kita bisa menemukan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana bangsa Israel mengagung-agungkan pemimpin yang adalah Tuhan. Ada di dalam Mazmur 74 ayat 12, mungkin bisa dibacakan. Mazmur 74 ayat 12, 13, 14 bisa dibacakan. Mari, silahkan. Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka bumi. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Bapak Ibu Saudara, tradisi bangsa ini mengagungkan Tuhan sebagai Raja. Tradisi bangsa ini meninggikan, menyembah Allah sebagai Raja. Menyembah Allah sebagai Raja, menempatkan Allah, Tuhan itu sebagai Raja, sebagai pemimpin tertinggi. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat lain yang lebih tinggi, yang tertinggi bagi manusia, apalagi harus disembah, apalagi diagung-agungkan, tidak ada kecuali Allah. Ungkapan ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya dituliskan di dalam Mazmur, tetapi juga di setiap hari-hari raya, terutama tahun-tahun baru. Pemazmur mencatat, namun Engkau ya Allah adalah Rajaku
dari zaman purbakala. Bapak Ibu, ada sejarahnya, ada historisnya. Kenapa Israel menganggap Allah itu adalah raja, pemimpin kehidupan yang berdaulat atas bangsa itu. Tetapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, kenapa dalam perjalanan waktu justru setelah dipimpin oleh Samuel, bangsa ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan pimpinan Tuhan. Tetapi kenapa begitu Samuel menjadi tua dan kepemimpinan diwariskan kepada anak-anaknya, kok bangsa ini kemudian minta seorang pemimpin yang bisa memimpin Israel menjadi raja? Bapak Ibu Saudara, barangkali ada pertimbangan-pertimbangan politis. Karena pemimpin yang saat itu adalah pemimpin yang justru korup, pemimpin yang tidak bisa memberi teladan hidup bagi rakyat, pemimpin yang tidak bisa memperjuangkan hak-hak rakyat, pemimpin yang tidak bisa memperjuangkan bagaimana nasib bangsa di atas bangsa-bangsa lain. Barangkali krisis inilah Bapak Ibu Saudara yang menyebabkan Israel kemudian bergumul. Bangsa Israel kemudian minta seorang pemimpin, seorang raja yang ditempatkan, yang dipilih, yang memerintah atas bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel begitu kesal, Samuel begitu sedih, Samuel begitu kecewa mendengar permohonan dan permintaan ini. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata lain di hadapan Samuel. Samuel merasa ini adalah penolakan bangsa. Samuel ini merasa bahwa ini adalah pemberontakan atas bangsa itu. Samuel merasa bahwa ini adalah pemberontakan kaum kecil, umat Tuhan, pemberontakan terhadap kepemimpinan Samuel dan anak-anak Samuel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan justru mengatakan bukan. Ini bukan menolak kamu, tapi mereka menolak aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemikiran Samuel merasa bahwa dirinya tertolak, anak-anaknya tertolak. Tetapi Tuhan merasa bahwa ini adalah menolak aku sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai raja yang berdaulat, yang diakui sejak zaman purbakala. Di dalam Mazmur 74 dikatakan, namun engkau adalah rajaku. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergulatan sebuah bangsa, pergeseran dari teokrasi kemudian meminta seorang raja yang ada di tengah-tengah itu, Allah merasa ini penolakan terhadap aku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayat 7 mengatakan, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pergeseran antara sistem pemerintahan teokrasi, kemudian sistem pemerintahan yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Pemerintahan manusia ada di tengah-tengah mereka, dipilih dari mereka, dikehendaki dari mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kemudian Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Samuel, katakanlah. Dan Samuel menyampaikan segala apa yang dikatakan Tuhan atas bangsa itu, atas permintaan bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Inilah yang menjadi hak raja. Artinya Bapak Ibu Saudara, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan diambilnya, akan dipekerjakannya, lalu kemudian ternak yang terbaik, binatang-binatang peliharaan yang terbaik itu akan diambil dari persepuluhannya. Dan kemudian Bapak Ibu, budak-budak
anak-anak laki-laki dan perempuan semua akan diambilnya, akan menjadi pegawai, dipekerjakan di sekitar kerajaan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau dulu seorang Samuel yang diangkat untuk menjadi pemimpin atas mereka, barangkali hak-haknya tidak seperti raja. Tetapi kemudian ketika mereka berpikir tentang raja yang akan mengambil alih kepemimpinan atas bangsa itu, maka ada hak-hak yang harus disampaikan, ada hak-hak yang harus diperhatikan, ada hak-hak yang dimana rakyat berkewajiban memberikan sebagai upeti, sebagai sumbangsih, karena raja juga punya sistem pemerintahan. Raja punya tempat yang disebut dengan istana. Raja punya pegawai. Di sana dikatakan anak-anakmu, laki-laki, perempuan, budak-budakmu, nanti mereka akan direkrut untuk menjadi juru campur, juru minum, juru makan yang akan dipekerjakan di sekitar istana. Bapak Ibu Saudara, bayangkan betapa rumitnya suatu bangsa yang belum pernah mempunyai raja kemudian meminta raja untuk diangkat, dinobatkan. Dan raja pertama yang diangkat oleh Samuel untuk dijadikan pemimpin menjadi raja pertama Israel, siapa Bapak Ibu Saudara? Saul. Di sana kita melihat bagaimana Saul memimpin, bagaimana melihat bangsa itu, sikap bangsa itu terhadap raja. Kemudian Raja Daud, kemudian raja berikutnya. Bapak Ibu Saudara, dari inilah ada sebuah pergeseran, di mana teokrasi, Allah yang tertinggi, Allah yang menjadi pemimpin tertinggi, Allah yang ditolak. Inilah gambaran sebuah pemberontakan manusia Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah dinobatkan sebagai pemimpin tertinggi yang berdaulat atas manusia, digeser oleh kekuasaan yang ditempatkan, diberikan kepada manusia. Akhirnya manusia menempati pemimpin yang tertinggi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa toh yang dikehendaki oleh Allah? Allah menginginkan pemimpin tertinggi di dalam kehidupan manusia itu. Allah menghendaki manusia tetap mengagungkan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 74. Namun Engkau ya Allah, Engkau adalah Rajaku. Engkau adalah pemimpin kehidupanku. Mazmur ini bukan hanya mazmur doa, tetapi pemazmur ini mengakui bahwa Allah adalah Raja kehidupan. Namun jika bangsa Israel ini sudah mulai menggeser ideologi kehidupan, sudah mulai menggeser di mana menempatkan manusia tertinggi dibanding Allah Bapa, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dan kita melihat bagaimana pergumulan bangsa Israel ketika menghendaki raja. Bagaimana raja itu kemudian yang ditempatkan, yang dijadikan, yang diberikan tahta posisi tertinggi atas bangsa-bangsa. Dalam pergulatannya Bapak Ibu Saudara, kita kembali melalui tema ini kita diajak, mari rajakanlah Tuhan. Karena Tuhan itu pencipta langit bumi, pengasih dan penyayang, sumber kehidupan bagi kita. Maka rajakanlah, tempatkan tahta tertinggi di dalam hidup kita ini. Bukan manusia, bukan pemimpin manusia, bukan orang, bukan seseorang yang berjasa, tetapi Tuhan. Tuhan pemimpin tertinggi di dalam kehidupan kita. Mari kita rajakan. Dan biarlah manusia juga tetap mendapat penghormatan, tetapi bukan merajakan manusia, tapi merajakan Tuhan. Menempatkan Tuhan yang tertinggi
pemegang hak kedaulatan kekuasaan, dan manusia menjadi wakil, manusia menjadi perwujudan, mewujudkan sistem pemerintahan Allah yang berkeadilan, yang kemanusiaan, dan yang penuh dengan kasih setia, keadilan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, siapapun yang menjadi pemimpin atas kita, hendaklah ia menghadirkan pemerintahan yang penuh dengan cinta kasih dan berkeadilan bagi seluruh bangsa ini. Maka jika demikian, tentu pemimpin ini akan diberkati oleh Tuhan. Pemimpin ini akan direstui oleh Tuhan, dan rakyatnya akan mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, mari kita rajakan Tuhan. Kita hormati, kita kembalikan Tuhan itu menempati tahta kehidupan kita yang tertinggi. Bukan kita sendiri yang menjadi raja, bukan kita sendiri yang menjadi pemimpin atas hidup kita, atas keluarga kita, atas komunitas kita, tetapi biarlah Tuhan yang memimpin itu, dan kepemimpinan Tuhan yang tertinggi atas gerejanya itu mewujud di dunia ini melalui kehidupan kita, melalui wakil-wakilnya, yaitu kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa.